Apakah kita sendirian di alam semesta? Mungkin ini pertanyaan paling tua yang pernah manusia ajukan. Nah, di beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas salah satu misteri terbesar sepanjang masa ini. Coba deh bayangin sebentar. Galaksi kita aja, Bima Sakti, itu punya sekitar 400 miliar bintang. Itu jumlahnya lebih banyak dari semua butiran pasir di seluruh pantai di planet bumi. Gila kan? Dan kita sekarang tahu kalau planet itu ada di mana-mana, umum banget. Jadi, kalau gitu, di mana mereka semua? Nah, pertanyaan simpel tapi bikin pusing tadi itu ternyata pernah dilontarkan oleh seorang fisikawan hebat, Enrico Fermi, di tahun 1950. Pertanyaan itu menyingkap sebuah kontradiksi yang luar biasa besar. Kemungkinan adanya kehidupan itu tinggi banget, tapi buktinya nol besar. Inilah yang kita kenal sebagai paradoks Fermi, dan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Gimana ceritanya sebuah celetukan iseng pas makan siang bisa jadi salah satu teka-teki paling fundamental di dunia sains modern? Semuanya berawal dari pertentangan antara angka-angka yang super besar dan kesunyian kosmik yang jujur aja agak aneh. Jadi ceritanya gini, waktu itu di Laboratorium Nasional Los Alamos, Fermi sama teman-temannya lagi ngobrolin soal penampakan UFO. Nah, Fermi ini kan terkenal jago banget ngitung hal-hal rumit di kepalanya aja. Dia langsung bikin perhitungan cepat dan sampai pada kesimpulan, kalau memang ada peradaban lain di luar sana, mereka itu udah punya waktu yang lebih dari cukup buat menjelajahi seluruh galaksi. Jadi, fakta bahwa kita nggak lihat satupun bukti kunjungan mereka, nah itu dia paradoksnya. Aneh kan? Nah, sementara para ilmuwan sibuk berdebat soal probabilitas dan angka-angka, masyarakat umum, ya mereka udah punya jawaban, atau paling nggak pertanyaan mereka sendiri. Mata mereka tertuju ke langit, dan dari situlah lahir fenomena budaya yang menarik banget seputar benda terbang tak dikenal. Lini masa ini nunjukin perjalanan naik turun yang seru selama lebih dari 70 tahun. Mulai dari demam piring terbang di tahun 40-an, terus ada penyelidikan resmi pemerintah kayak proyek Blue Book, lalu sempat sepi selama puluhan tahun, sampai akhirnya minat publik meledak lagi belakangan ini. Apalagi setelah pengungkapan dari Pentagon dan munculnya istilah yang lebih serius, UAP, atau fenomena udara tak dikenal. Oke, jadi gimana caranya kita bergerak dari sekedar cerita penampakan yang sifatnya anekdotal ke pencarian yang benar-benar ilmiah? Nah, untuk itu kita butuh sebuah kerangka kerja, semacam cara untuk merapikan semua pemikiran kita. Nah, disinilah muncul persamaan Drake. Dan ini penting banget buat dicatat, tujuan persamaan ini bukan untuk ngasih kita satu jawaban pasti. Sama sekali bukan. Anggap aja ini semacam kerangka berpikir. Apa yang Frank Drake lakukan itu jenius banget. Dia mecah satu pertanyaan raksasa, ada berapa sih peradaban di luar sana? Jadi 7 pertanyaan yang lebih kecil dan lebih gampang diurus. Dan disinilah kita bisa lihat kekuatan sebenarnya dari persamaan ini. Ini bukan soal angkanya benar atau salah, ini soal menyoroti apa aja yang belum kita ketahui. Coba lihat, kalau kita pakai asumsi yang optimis, hasilnya galaksi ini ramainya bukan main. Tapi kalau kita pesimis, hasilnya ya kita sendirian. Jadi persamaan ini pada dasarnya adalah peta jalan ilmiah kita. Dia ngasih tahu kita, hei ini loh pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian cari jawabannya. Lantas, gimana caranya kita mengisi bagian-bagian yang kosong di persamaan itu? Ya, kita harus jadi semacam detektif kosmik. Kita mencari petunjuk-petunjuk atau yang biasa disebut para ilmuwan sebagai tanda-tanda atau signatures. Nah, ini dia yang benar-benar mengubah permainan. Kita nggak lagi asal tebak. Coba pikirin, beberapa dekade yang lalu kita bahkan nggak yakin loh ada planet lain di luar tata surya kita. Sekarang, berkat misi kayak teleskop Kepler, kita udah mengkonfirmasi lebih dari 5.000 planet. Kita sekarang tahu pasti, galaksi ini penuh sesak dengan dunia-dunia lain. Dan ini nih salah satu metode kita yang paling keren, metode transit. Jadi gini cara kerjanya. Pas sebuah planet lewat di depan bintangnya, sedikit cahaya bintang itu bakal nembus atmosfer tipis si planet. Nah, dengan menganalisis warna cahaya apa aja yang diserap sama atmosfer itu, kita bisa tahu komposisi kimianya dari jarak triliunan kilometer. Ini tuh kayak nemuin sidik jari kimia di udara planet lain. Keren banget kan? Salah satu yang kita cari itu namanya biosignatures, atau tanda-tanda biologis. Intinya, ini adalah molekul-molekul yang semestinya nggak ada di sana, yang berada dalam kondisi ketidakseimbangan kimiawi. Contoh paling gampang ya oksigen di atmosfer bumi. Oksigen itu kan reaktif banget, harusnya udah lama hilang kalau nggak terus-terusan diproduksi oleh kehidupan. Kalau di kasus kita ya, oleh tumbuhan dan mikroba lewat fotosintesis. Tapi nggak cuma tanda-tanda kehidupan dasar aja. Kita bisa naik level, kita bisa mencari technosignatures atau tanda-tanda teknologi. Ini adalah bukti yang nggak bisa dibantah dari adanya sebuah peradaban yang udah cukup maju buat mengubah planetnya sendiri.
Dan ini membuka berbagai kemungkinan yang luar biasa. Kita nggak cuma pasif nungguin sinyal radio yang sengaja dikirim, kayak yang dilakukan SETI selama ini. Kita bisa secara aktif mencari produk sampingan yang nggak disengaja. Misalnya, polusi industri di atmosfer, panas berlebih dari kota-kota raksasa, atau bahkan lampu kota yang menyala di sisi gelap sebuah planet. Nah, semua ini membawa kita ke masa sekarang, ke sebuah momen di mana kita benar-benar berada di ambang penemuan. Yuk, kita lihat alat-alat apa yang bakal mengubah pencarian ini untuk selamanya. Coba deh lihat instrumen-instrumen luar biasa yang sedang dikembangkan ini. Kita tuh lagi masuk ke era baru. Pertanyaan tentang kehidupan di luar bumi bukan lagi cuma spekulasi, tapi udah jadi perencanaan misi yang serius. Teleskop kayak Habitable Worlds Observatory ini misalnya bukan cuma dibangun buat nemuin planet, tapi emang dirancang secara khusus dengan satu tujuan utama, mencari tanda-tanda kehidupan di sana. Nah, ini dia poin kuncinya. Sepanjang sejarah manusia, pertanyaan ini jadi ranahnya para filsuf. Tapi sekarang, di zaman kita hidup, ini udah jadi pertanyaan buat para ilmuwan observasi. Kita nggak lagi cuma berandai-andai, kita beneran lagi ngebangun mesin untuk mencari jawabannya. Kita ini hidup di zaman yang benar-benar unik. Kita adalah generasi pertama dalam sejarah manusia yang punya alat untuk beneran mencari jawaban dari pertanyaan kuno ini. Pencariannya sedang berjalan, saat ini juga. Dan jawaban apapun yang kita temukan nanti, entah itu sebuah sinyal dari bintang jauh, atau justru kelanjutan dari kesunyian kosmik yang dalam ini, pasti akan mengubah cara kita memandang diri kita sendiri secara fundamental. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi cuma apa yang akan kita temukan, tapi siapkah kita dengan jawabannya?